Memasuki bulan puasa, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Akses jalan di wilayah Lenang Luar terus tergerus banjir. Halo apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Tia Tadiasi. Inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama kami, pemirsa, memasuki bulan puasa, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, di mana komoditi yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu tomat dari harga Rp18.000 naik menjadi Rp35.000 per kilonya. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Renteng Praya Lombok Tengah mengalami kenaikan. Sejumlah komoditi yang mengalami kenaikan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, hingga tomat. Cabai rawit yang semula seharga Rp50.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami kenaikan, semula seharga Rp25.000 naik menjadi Rp30.000 dan bawang putih semula seharga Rp30.000 naik menjadi Rp35.000. Sementara itu harga tomat juga mengalami lonjakan, semula harga tomat Rp18.000 kini tembus di angka Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga sejumlah bahan pokok ini tidak sedikit dikeluhkan oleh pembeli. Tomat 35. Naik juga? Ya. Kemarin berapa? 25. Ya. Faktor kenaikannya mungkin bulan puasa. Nggak ada stok ya? Nggak ada. Nggak bisa di stok kalau tomat. Tapi kalau pembeli gimana ada kenaikan harga ini? Mengeluh dia. Cabai yang ini 70 sekarang 1 kilo. Kemarin 65, sekarang harganya 70. Kalau cabai besar, merah besar? Kalau cabai besar 50. Naiknya sejak kapan ini? Naiknya sejak kemarin, pas awal puasa. Sementara itu, Dinas Pertanian mengklaim kenaikan biasa terjadi di musim hujan, terutama memasuki bulan puasa. Permintaan meningkat, namun stok berkurang. Kalau pada musim hujan, tomat ini kan rawan dia rusak. Ya, otomatis produksinya, begitu produksi turun, maka ketersediaan di pasar akan berkurang. Itu yang membuat dia harganya naik. Kan begitu ini. Termasuk cabai dan sebagainya? Pasti dia naik, karena produksi yang rendah ini. Kenapa dia rendah? Ya karena cuaca. Nah itu kan, alam ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, memasuki awal Ramadan 1445 Hijriah, harga telur di pasar tradisional Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat naik cukup signifikan hingga menembus harga Rp62.000 per trainya. Hari pertama puasa Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional Tanah Mirah, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan yang cukup drastis di awal Ramadan, yakni komoditi telur dari harga sebelumnya Rp55.000 naik menjadi Rp62.000 per terai. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga telur terjadi sepekan jelang bulan suci Ramadan. Yang kemarin-kemarin itu bisa itu 55, 53, terus naik 58, 60, 62. Oh sekarang 62. Sejak sebelum masuk puasa itu Bu naiknya? Pas mau masuk puasa, seminggu sebelum masuk puasa. Penyebabnya kira-kira apa Bu? Karena nyepi sama mau masuk puasa. Untuk mengurangi pengeluaran selama bulan puasa, sejumlah pembeli mensiasati dengan membeli butiran. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat, kebutuhan daging sapi pada bulan suci Ramadan di Lombok Barat naik 2 kali lipat menyusul tingginya permintaan daging sapi dari masyarakat. Salah satu penjual daging sapi di Narmada, Lombok Barat mengaku permintaan daging sapi pada bulan Ramadan mengalami peningkatan 2 kali lipat.
Pada hari biasa, pedagang hanya mampu menjual 1 sampai 1,5 kuintal daging sapi, namun pada bulan suci Ramadan, para pedagang bisa menjual 2 hingga 3 kuintal daging sapi. Beli rame ya jelang Ramadan? Oh, rame sekali. Malah potongannya 3 hari. Dan pada hari biasa berapa? Hari biasa 3 sampai 4. Sekarang Kadang 2. Ya hari sepi jadi 1. dengan tingginya permintaan ini stok sapi masih aman? Nanti ya banyak sampai. Berapa kuintal sehari bisa jual? Sampai kalau potongnya sampai 7 sampai 6. Data Dinas Peternakan Provinsi NTB, ketersediaan daging sapi khususnya di wilayah NTB jelang Ramadan tetap tersedia dengan kuota sebanyak 167.225 ekor sapi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di merah putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat
Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Akses jalan dan jembatan di wilayah Lanangguar menuju Orong Telu rusak tergerus banjir. Beginilah kondisi jembatan Limpas Umanasi, Dusun Ladan, Desa Telaga tergerus banjir yang dipenuhi material sampah dan puing-puing batang kayu. Akibat kondisi jalan rusak ini membuat masyarakat Kecamatan Orong Telu terancam terisolir karena jalur tersebut merupakan jalur penghubung terdekat antara kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa Rusdianto mengatakan jembatan penghubung Kecamatan Lanangguar dan Kecamatan Orong Telu yang tergerus banjir masih dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Ya, ada 3 titik dan titik-titik yang rawan juga terjadi longsor dan juga memutus jalur jalan yang ada di Orong Telu. Kita masih ada 2 titik sini yang memang itu sampah kayu ya. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan rusak tersebut agar akses masyarakat tidak terhambat. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bupati Lombok Tengah tekankan seluruh ASN untuk bekerja secara maksimal dan optimal selama bulan puasa. Sementara itu, terkait aturan jam kerja, Pemda mengacu pada surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Memasuki bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menekankan kepada seluruh ASN lingkup Lombok Tengah untuk tetap bekerja secara profesional dan maksimal meskipun dalam keadaan berpuasa. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri meminta agar puasa tidak dijadikan sebagai alasan oleh ASN untuk bermalas-malasan bekerja, terutama membolos ataupun absen dari pekerjaan. Selain itu, Bupati juga menekankan agar seluruh ASN bekerja sesuai dengan aturan jam kerja ASN yang sudah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 4. Jam kerja ASN pada bulan puasa sudah diatur sesuai dengan aturan Menpan RB dan itu sudah kita adakan. Langkah kita nih untuk nanti ada ASN yang malas sudah Ramadan. Nah tentu ini dievaluasi, kan ada PIS ID dan ada absen-absen memang yang harus mengikat mereka. Berdasarkan surat edaran dari Menpan RB tentang aturan jam kerja ASN selama Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 ini, jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seharusnya tuntas pada 10 Maret, rapat pleno penghitungan suara tingkat Provinsi NTB molor sehari dari jadwal ditetapkan karena adanya protes dugaan kecurangan dan penggelembungan suara dari saksi parpol dan juga caleg. Pelaksanaan rapat pleno terbuka di tingkat provinsi yang dilaksanakan sejak 5 Maret 2024 sempat molor hingga harus dituntaskan pada 11 Maret 2024.
Keterlambatan penyelesaian rapat pleno di tingkat provinsi lantaran banyaknya protes akibat adanya jejak penghapusan menggunakan TIP-X yang lantas diduga sebagai cara untuk menggelembungkan suara. Meski demikian, KPU NTB mengaku tetap terbuka terkait protes caleg maupun partai agar tidak terjadi penggelembungan suara. Di dalam tradisi rekapitulasi ini bahwa KPU menyiapkan ruang yang luas bagi partai politik atau peserta pemilu yang ingin mengajukan keberatan terhadap selisih hasil perolehan. Ini satu hal yang baru sebagaimana amanah dari pasal 75 PKPU 5 tahun 2024. Sementara itu, Ketua Komisioner KPU NTB mengaku untuk oknum yang melakukan penghapusan hasil tersebut belum dapat dipastikan apakah terjadi di tingkat PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Kota. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Warga Desa Sambi Bangkol Gangga, Kabupaten Lombok Utara budidayakan kurma. Uniknya warna matang kurma ini tak lazim seperti yang ada di Arab Timur Tengah, yaitu coklat pekat. Akan tetapi warnanya merah, kuning bahkan juga hijau. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambi Bangkol Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan paritas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang Babin Kamtipnas di Desa Selat Narmada Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan pekarangan rumahnya sendiri. Sosok Babin Kamtipmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian, namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian, Bainconer, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000 dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia
kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Bebin Kaptimas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobalah untuk memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sangat sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya. Tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Edesi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.